Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dikepret anggota DPR, efisiensi kok malah nambah utang. Utang negara aja. Menurutku utang apa? Walaupun dah dikeruk tambang emas, tambang nikel, tambang minyak, utang negara tetap nambah. Kok siapa nak tambah-tambah utang negara Indonesia sampai 10.000 triliun nih? Lah beritanya kan utang negara Indonesia dah sampai 10.000 triliun ce. Berita mana yang ku baca beda? Banyak paparan-paparan sosial media, media nasional. Tuh utang-utang Indonesia tuh udah sampai ke 10.000 triliun angkanya. Yang aku baca berita tadi pagi tuh utang Indonesia baru 9.000 triliun. Kalau rumah Pak Cik Dur tuh ada tambang minyak bornya sekarang. Masalahnya Pak Cik Dol tuh tak ada tambang minyak beda. Jadi rumah Pak Cik Dur tuh banyaknya apa? Yang aku tengok belakang rumah Pak Cik Dol tuh pokok berembang dengan pokok mengkudu. Rugilah Pak Cik Dur tuh. Pemerintah Indonesia dah izinkan nih bor minyak. Jadi udah boleh beda rakyat biasa nih bor minyak. Kerajaan Singapura dan pemangku Kesultanan Johor Malaysia membuat perjanjian untuk pertukaran tanah di Holland Land. Lah Singapura kan dulu Johor yang punya. Kita nih sekarang lagi ngomongin Singapura yang di tahun 2025 ce. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dikepret anggota DPR, efisiensi kok malah nambah utang. Utang negara ce. Menurutku utang apa? Ini tanah yang nak dipertukarkan nih dari Kesultanan Johor sama Kerajaan Singapura tuh luasnya 13 hektar ce. Sedaplah Sultan Johor punya tanah di tengah-tengah negara Singapura. Lah tadi kan kau cakap dulu Singapura ini Johor yang punya. Kita berbicara Singapura di tahun 2025 beda. Jadi Bu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan Indonesia dikepret kenapa? Iyalah, pemerintah Indonesia ini kan sekarang lagi buat efisiensi besar-besaran, tapi utang negara malah nambah. Jadi kalau misalnya efisiensi itu maksudnya harusnya bisa berhemat gitu sih. Ini malah utang negaranya yang lebih nambah. Jadi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 Dolphy Othniel Frederick dari fraksi PDI Perjuangan melontarkan. Dia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang awalnya mengusung efisiensi anggaran, namun justru berujung pada meningkatnya defisit APBN 2025. Udah biasa Indonesia tuh setiap tahun dia tuh memang harus nambah utang. Walaupun udah dikeruk tambang emas, tambang nikel, tambang minyak, utang negara tetap nambah. Dan yang paling penting Indonesia nih harus tetap naikkan pajak dia. Apapun itu, pajakkan terus. Itulah pemerintah Indonesia, kata Fuhu Fafa. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pemerintah dijanjikan akan menghemat anggaran hingga 306 triliun. Tapi faktanya defisit anggaran justru membengkak menjadi 662 triliun. Bahkan lebih tinggi daripada targetnya yang semula 616 triliun beda. Lah baru 300 triliun, tambah lagi jadi 10.000 triliun. Indonesia nih kaya, jangan takut. Kok siapa nak tambah-tambah utang negara Indonesia sampai 10.000 triliun nih? Lah beritanya kan utang negara Indonesia udah sampai 10.000 triliun ce. Berita mana yang ku baca beda? Banyak paparan-paparan sosial media, media nasional. Tuh utang-utang Indonesia tuh udah sampai ke 10.000 triliun angkanya. Yang aku baca berita tadi pagi tuh utang Indonesia baru 9.000 triliun. 1.000 lagi 10.000 triliun ce. Makanya engkau nih follow lah akun Instagram Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia. Jadi engkau nih tahu perkembangan utang negara Indonesia. Kok tak pernah DM Instagram Bu Sri Mulyani beda? Tak beranilah aku ce. Aku nih rakyat kecil. Nanti dia minta pajak pula dengan aku. Apa yang nak dipajakkan dengan kau ni beda? Kendaraan tak ada, tanah tak ada, rumah tak ada, pekerjaan pun tak ada. Itulah aku pun bingung. Kalau misalnya dia minta pajak, nanti aku nak kasih pajak apa? Tapi Bu Sri Mulyani jawab beda menanggapi hal tersebut. Dia cakap kondisi penerimaan negara menurun tajam sebab batalnya kenaikan pajak, tidak adanya dividen BUMN serta turunnya harga komoditas macam batu bara. Jadi situasi ini menyebabkan potensi penerimaan negara menyusut hingga 150 triliun. Betul kan kata aku ce, pajakkan aja semuanya, pajakkan. Jadi beda, yang impor batu bara dari Indonesia itu kan Cina dengan India. Nah sekarang ini Cina dengan India ini nak stop pula nih impor batu bara dari Indonesia. Makanya penghasilan dari batu bara Indonesia ini udah mulai berkurang. Bahkan negara-negara besar pengimpor itu tuh sekarang udah mau stop ce. Makanya Bu Sri Mulyani ini pening kepala beda. Sebab di sisi lain pemerintah tuh tetap harus mengalokasikan dana untuk membiayai program-program prioritas Pak Presiden Prabowo. Jadi program-program dia ini tetap harus jalan. Iya, kemarin tuh kan PPN nak naik jadi 12% kan. Tapi tak jadi gara-gara ekonomi di Indonesia ini lagi gawat ce. Lagi sulit, menderita. Jadi apalah kira-kira solusi untuk Indonesia nih ya beda? Beruntunglah warga Indonesia nih ce. Dia masih ada negara Malaysia dan Singapura. Maksud engkau warga Indonesia ini kerja dekat Malaysia dengan Singapura beda?
Iyalah, warga Jawa dah menguasai Jepang dan Korea. Kirimkan aja lah semua pekerja Indonesia nih ke negara lain. Jadi polemik ini beda mencerminkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi fisikal dan tuntutan pembiayaan program strategis nasional di tengah kondisi penerimaan negara yang sangat menurun. Jadi buat korang yang nonton video ini di tahun 1999, bagaimana kondisi Indonesia saat itu? Apakah Indonesia ini masih ada di dunia nyata? Siapakah Menteri Keuangan Indonesia di tahun 1999? Komen dekat bawah. Tapi beda, PPN yang tak jadi naik ini ternyata ada lagi beda yang membuat warga-warga Indonesia ini resah, terutama ojol. Oh, nak dinaikkan juga sih? Iya, jadi tarif ojol akan naik hingga 15% beda. Buat korang yang nonton video ini di tahun 1999, korang komen dekat bawah, apakah ojol ini masih ada di dunia nyata di tahun 1999? Dan berapa pajak dia di tahun 1999? Apakah sudah sampai 1000%? Komen dekat bawah. Karena di tahun 2025 ini Indonesia naikkan pajaknya sampai 15%. Kalau korang tak tahu ojol tu apa? Ojol tu ojek online. Kalau di Malaysia sebut dia rider. Buat korang yang menonton video ini di tahun 1999, Malaysia dengan Singapura tuh masih ada tak? Kalau masih ada, korang komen dekat bawah. Buat korang yang nonton video ini di tahun 1999, Tambak Johor tuh masih ada ke tidak? Korang komen dekat bawah. Soalnya di saat ini Tambak Johor itu usianya dah sampai 100 tahun. Usianya sama macam Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang saat ini masih hidup. Kau tengok tak beda waktu Tun Mahathir Mohamad ni buka kapsul tu beda? Tengok dia buka tuh apa yang dia kira di masa lalu tuh kan. Jadi barang-barang yang Tun Mahathir Mohamad kirim tu masih relate gak dengan kita saat ini? Sekarang nih di Indonesia pemerintah dah izinkan. Izinkan apa beda? Izinkan ngebor minyak sampai 15.000 barrel. Siapa yang diizinkan tu beda? Pak Cik Dul? Rakyat lah, masyarakat Indonesia ini diizinkan. Kalau rumah Pak Cik Dur tuh ada tambang minyak, bor aja sekarang. Masalahnya Pak Cik Dul tu tak ada tambang minyak beda. Jadi rumah Pak Cik Dur tuh banyaknya apa? Yang aku tengok belakang rumah Pak Cik Dul tu pokok berembang dengan pokok mengkudu. Rugilah Pak Cik Dul tuh. Pemerintah Indonesia dah izinkan nih bor minyak. Jadi dah boleh beda rakyat biasa ni bor minyak. Kementerian SDM resmi melegalkan aktivitas pengoboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat. Ditargetkan nambah 15.000 barrel. Legalitas ini diatur dalam Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Berarti setelah masyarakat nih bor minyak mentahnya dijual lagi ke pemerintah. Sekarang rakyat pun tak mampu juga mengolah minyak mentah tuh. Ada tak barang dia? Oh, berarti sekejap lagi banyak nih orang-orang kaya baru beda. Suruh aja rakyat tuh jual juga ke Singapura. Tak bisa beda. Kalau nak jual minyak ke pemerintah Singapura harus izin dulu dengan pemerintah Indonesia. Jadi tak boleh lah tuh jual langsung. Kalau jual langsung kan dapat duit banyak. Dia nak kirim minyak pakai apa? Pakai sampan kolek tu lah. Tak boleh beda. Kalau nak jual minyak ke Singapura harus pengetahuan pemerintah Indonesia. Tapi kan pemerintah Indonesia ini dah izinkan masyarakat tuh boleh tambang minyak mentah sama ngebor minyak mentah tuh di rumah mereka. Masalahnya tak semua rumah warga Indonesia ada tambang minyak beda. Makanya rumah Pak Cik Dul tuh ada tak tambang minyak? Belakang rumah Pak Cik Dul tuh adanya pokok berembang dengan pokok mengkudu. Kau tebang lah dulu tuh pokok berembang sama pokok mengkudu dia tuh. Cocok-cocok tanah dia tuh. Siapa tahu ada minyak. Berat beda. Pak Cik Dul ni garang orangnya. Sekarang Pak Cik Dul ni nak tak minyak tuh? Dia jual sampai berbarel-barel nanti. Kau cakaplah dengan Pak Cik Dul, bilang sama dia pemerintah Indonesia ni dah izinkan tambang minyak di rumah masing-masing. Majulah Singapura. Pak Cik Dul yang nak tambang minyak dekat belakang rumah dia, ngapa pula majulah Singapura? Masyarakat Indonesia nanti jual ke Singapura minyak tuh. Majulah Singapura. Berarti sekejap lagi banyak nih orang-orang kaya baru beda. Dolar, dolar. Abang korang yang nonton video ini di tahun 1999, di tahun itu dolar Singapura berapa rupiah? Komen dekat bawah.